Hai halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku Aisyah Rizky Paramita. Teman-teman boleh panggil aku Sasa. Aku merupakan awardee ISMA angkatan pertama di tahun 2021 ke National University of Ireland, Galway. Di video kali ini aku bakal menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyain teman-teman. Ini merupakan part 2, teman-teman bisa nonton bagian pertamanya di sini. Without further ado, let's go! Perlu nyiapin dana pribadi seberapa banyak sih untuk ikut program ISMA? Program ISMA merupakan program fully funded, di mana semuanya itu dibayarin mulai dari tiket PP teman-teman, terus nanti akomodasi di sana, biaya hidup, living allowance, itu semuanya dikasih ISMA. Nah, bahkan ketika kita baru sampai, itu sebelum kita berangkat, kita bakal dikasih yang namanya settlement allowance untuk kita persiapan sebelum pergi ke sana. Jadi, untuk ikut program ISMA sendiri, mungkin teman-teman perlu mengeluarkan biaya itu pada saat di awal ketika pendaftaran, dimana teman-teman harus ikut tes bahasa Inggris. Nah, dimana tes bahasa Inggris ini rata-rata berbayar, mulai dari TOEFL, IELTS, ataupun Duolingo. Ini beda-beda kisaran biayanya. Kalau aku sendiri ikutnya Duolingo itu mengeluarkan biaya kira-kira $49 USD. Itu kalau dikonversi itu sekitaran 692.000. Sebelum teman-teman berangkat ke universitas tujuan teman-teman, nanti ISMA udah mentransferkan living allowance dan juga settlement allowance kepada teman-teman. Jadi nggak usah khawatir nanti, wah gimana nih nanti hidup di sana dan segala macam. Itu jangan dikhawatirkan, itu udah dibayar semua oleh ISMA. Selain itu juga tuition fee, PCR, quarantine hotel, dan segala macam juga udah di cover. Tapi ada beberapa hal yang mungkin sifatnya reimbursement, yaitu salah satunya adalah visa dan juga PCR. Tapi tenang aja, itu bakal diganti semuanya oleh ISMA. ISMA boleh sambil megang Merdeka nggak sih? Nah, jadi dari Kemendikbud memperbolehkan kita hanya memilih satu dari kegiatan di kampus Merdeka. Jadi nggak boleh ada double funding ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memilih antara teman-teman mau ikut magang Merdeka ataupun teman-teman pengen ikut di ISMA. Jadi ya namanya hidup, kita harus ada yang dikorbankan, dan ya tergantung kita yang mana lebih prioritas bagi kita dan lebih bisa menambah value kita lagi. Kalau udah dapat bidik misi atau beasiswa unggulan, masih boleh ikut ISMA nggak kak? Jawabannya boleh, tapi sebelum teman-teman menerima beasiswa dari ISMA, itu teman-teman harus memutus dulu sementara beasiswa teman-teman dari Kemendikbud, karena nggak boleh double funding nih teman-teman. Jadi nanti bisa diurus suratnya, itu bisa ke universitas ataupun langsung ke beasiswa teman-teman. Kalau pengalaman dari beberapa temanku, itu mereka sebelum berangkat yang bidik misi ataupun mereka dapat beasiswa unggulan, itu mereka udah ngurusin suratnya, udah ngurusin untuk pemberhentian di periode itu, supaya nanti dari ISMA-nya dan juga program beasiswa itu nggak berbenturan, nggak double funding. Bisa transfer SKS nggak sih? Untuk transfer SKS sendiri, ini tergantung dari kebijakan program studi teman-teman. Ada program studi yang memperbolehkan kita untuk transfer SKS, ada juga yang dalam bentuk blok SKS. Jadi kalau teman-teman mau transfer SKS, itu sifatnya teman-teman harus menemukan mata kuliah yang sekiranya linear dan juga sama dengan mata kuliah yang ada di home university teman-teman. Nah, kalau untuk blok SKS, itu tandanya kewajiban teman-teman di 144 SKS itu bakal berkurang dengannya teman-teman ini ikut ISMA. Tapi ini nggak bakal ditransfer ke satu mata kuliah tertentu, jadi kayak cuma ya udah ngurangin doang gitu. Nah, untuk aku pribadi, aku mengambil yang blok SKS ini, jadi nanti ketika aku udah dapat transkrip itu bakal di blok SKSK. Dan itu untuk transfer SKS ini sifatnya berbeda untuk tiap universitas dan juga program studi. Jadi alangkah lebih baik sebelum teman-teman ikut program ISMA atau nanti sudah diterima, bisa dikomunikasikan lagi bagaimana baiknya untuk kelanjutan teman-teman berkuliah di home university. Pas di host university itu sambil kuliah di home university juga nggak sih? Kebijakan perkuliahan yang double ini tergantung dari masing-masing universitas. Ada teman-temanku yang dari beberapa universitas mereka menjalani kuliah double nih, mereka kuliah di NUIG dan mereka juga kuliah di home university mereka. Nah, tapi ini downside-nya adalah ini sangat memusingkan karena adanya perbedaan waktu yang jauh, dimana misalnya kelas pagi di Indonesia tuh jam 8, sedangkan di Irlandia itu jam 2 pagi. Tentunya ini bisa mengganggu kegiatan juga, jadi alangkah lebih baik ketika teman-teman mau memutuskan untuk berkuliah double ini, teman-teman bisa membuat keputusan yang matang dulu nih, apakah ini akan baik secara jangka panjang untuk teman-teman. Tapi ya itu gitu, pasti ada yang harus dikorbankan gitu. Untuk aku pribadi di UI, di Universitas Indonesia, ketika
ketika ikuti ISMA, kita langsung statusnya itu adalah overseas. Jadi ketika kita status overseas, kita nggak boleh ikut perkuliahan di home university. Jadi aku cuma fokus kuliah di Irlandia doang, dan nanti sesampainya aku di Indonesia, aku baru nih melanjutkan perkuliahanku di UI. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan benefit seperti pengurangan biaya kuliah. Jadi ini bisa nih nanti teman-teman komunikasikan lagi ke home university supaya kayak, aduh, ayo dikurangin UKT-nya gitu. Kalau aku pribadi di UI itu ada SK-nya, jadi ketika aku ikut program ISMA, ketika statusku overseas itu UKT-ku cuma 500.000. Surat rekomendasi itu dari siapa sih? Dari dosen apa dari rektor? Untuk surat rekomendasi ISMA itu sifatnya berbeda dengan surat rekomendasi yang mungkin teman-teman sering dengar untuk beasiswa. Nah, surat rekomendasi ISMA itu kita dapatkan dari proses internal universitas. Jadi, ini bukan dari seorang dosen atau seorang rektor. Jadi, ada proses yang harus teman-teman lalui, ada seleksi internalnya di mana teman-teman harus melengkapi data-data dan juga dokumen dari ISMA, dan nanti teman-teman akan diberikan surat rekomendasi oleh universitas teman-teman. Kalau untuk aku pribadi, pada saat aku meminta surat rekomendasi, itu pertama aku ke pihak jurusan, lalu nanti dari jurusan ke fakultas, baru akhirnya itu ke international office. Nah, dari sana nanti international office lah yang akan mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. Jadi, make sure teman-teman udah memenuhi semua dokumen dan juga persyaratan-persyaratan ISMA sebelum teman-teman meminta surat rekomendasi. Karena aku pribadi juga ngelakuin kesalahan ketika aku meminta surat rekomendasi itu, aku kira kalau aku bisa minta surat rekomendasi dalam keadaan aku belum tes bahasa Inggris. Ternyata itu adalah salah fatal. Jadi aku tuh buru-buru tes bahasa Inggris, dan ketika tesnya itu udah keluar hasilnya, aku barulah meminta surat rekomendasi kepada pihak universitas. Jadi teman-teman bisa ditanyain dulu nih sama IO teman-teman ataupun program studi, gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan surat rekomendasi. Karena yang aku tahu sendiri, tiap universitas itu mereka punya seleksi internal yang berbeda-beda dan juga alur yang berbeda. Jadi supaya nggak ada miskomunikasi, alangkah baiknya ketika teman-teman udah berkonsultasi terlebih dahulu. Kalau teman-teman pengen aku bikinin video untuk mendapatkan surat rekomendasi ini, bisa banget komen di bawah dan aku bakal bikin penjelasannya. Sekian Frequently Asked Question Part 2. Semoga ini bisa menjawab kekepoan teman-teman tentang program ISMA. Good luck for your application. Semoga teman-teman bisa menjadi awardee ISMA, entah itu di tahun 2022, 2023, dan tahun-tahun berikutnya. So, good luck and see you in the next video.